Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jihan. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang energi, di mana outline-nya itu tentang pengertian energi, yang kedua pengertian keseimbangan energi, yang ketiga akibat kekurangan energi, keempat akibat kelebihan energi, dan kelima berbagai metode perhitungan energi. Pertama, pengertian energi. Energi itu adalah kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan, di mana secara teratur untuk memenuhi kebutuhan energi untuk keberlangsungan hidup tubuh. Energi berasal dari zat gizi. Sumber utamanya yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Dalam 1 gram karbohidrat itu mengandung 17,1 kJ atau biasa 4 kilokalori. 1 gram protein itu sebanyak 18,2 kJ, biasa 4 kilokalori. Sedangkan 1 gram fat atau lemak itu 38,9, biasa 9 kilokalori. Baiklah, kita lihat di gambar tersebut. Di sampingnya terdapat lipid, karbohidrat, dan protein. Lipid terhidrolisis akan membentuk gliserol dan asam lemak. Sedangkan karbohidrat dihidrolisiskan dan membentuk monosakarida, lalu monosakarida ini akan membentuk glukosa. Glukosa ini akan membelah lagi menjadi glukosa fosfat dan membelah menjadi fruktosa fosfat dan gliseraldehid fosfat. Gliserol ini yang awalnya lipid itu dia menghasilkan juga gliseraldehid fosfat, sehingga terjadi dan terbentuk asam pirufat dan menghasilkan asetil koenzim A, lalu terjadinya siklus Krebs. Begitu juga pada protein. Protein yang dihidrolisis dan menghasilkan asam amino, lalu dieminasi menghasilkan NH2 dan menghasilkan juga keton. Lalu keton ini akan terbentuk menjadi asam pirufat dan juga terjadi siklus Krebs. Nah, pada siklus Krebs ini hasil akhirnya menghasilkan energi atau ATP. Fungsi energi di dalam tubuh. Fungsi energi itu untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Apabila tidak ada energi di dalam tubuh, maka tubuh akan merasa sangat lemah, letih, dan lesu. Baiklah. Selanjutnya, dari manakah energi di dalam tubuh berasal? Energi berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein yang ada di dalam makanan, jenis makanan seperti beras, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kandungan karbohidrat, lipid, dan protein dalam suatu makanan yang menentukan nilai energinya. Baiklah, di sini untuk kebutuhan energi 2100 kilokalori. Untuk karbohidrat 55 sampai 70% itu menghasilkan 1260 kilokalori atau biasa juga dalam bentuk gram yaitu 315 gram. Sedangkan protein itu sebanyak 10 hingga 15% atau 315 kilokalori yang kita butuhkan di dalam tubuh, atau sebanyak 78,75 gram. Begitupun dengan lemak. Lemak diperlukan sebanyak 20% sampai 25% atau 525 kilokalori dan menghasilkan 58,3 gram. Nah, ini diagram yang dihasilkan karbohidrat. Mengapa karbohidrat lebih banyak dibandingkan lemak dan juga protein? Karena karbohidrat ini lebih penting bagi
maksudnya lebih menambah banyak energi. Selanjutnya, keseimbangan energi. Pada keseimbangan energi ini, kalori masuk sama dengan kalori yang keluar. Kalori masuk yang seperti kita makan, seperti telur, donat, seafood, buah-buahan, sayur-sayuran, harus disesuaikan juga dengan kalori yang keluar seperti bekerja, tidur, olahraga, dan lain-lain. Dapat dicapai bila energi yang dikonsumsi melalui makanan sama jumlahnya dengan energi yang keluar. Keseimbangan energi, kalori masuk sama dengan kalori keluar. Ini dia bisa dilihat di sini, BMR lebih banyak daripada TEF dan physical activity energy cost. Lanjut, positive calorie balance. Keadaan di mana sejumlah kalori yang masuk lebih banyak dari jumlah kalori yang keluar. Kelebihan kalori yang dapat disimpan sebagai molekul biologis atau cadangan energi. Apabila kalori keluar lebih banyak dibandingkan kalori masuk, misalnya lebih banyak beraktivitas dibandingkan kalori makanan yang dimakan, maka akan terjadi deposit energi, sehingga menyebabkan kenaikan berat badan yang terjadi dalam jangka panjang. Negative calorie balance. Begitupun sebaliknya, kita lihat apabila makanan kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan kalori yang keluar, maka akan terjadi defisit energi. Defisit energi yang kita makan, molekul biologi yang disimpan di jaringan dan organ kita seperti glikogen, jaringan lemak, bahkan jaringan otot harus disimpan untuk dipenuhi pengeluaran ini. Akibat kekurangan energi, kita bisa lihat gambar di samping seseorang wanita yang berat tubuhnya di bawah dari normal. Untuk bayi dan anak-anak, akibat kekurangan energi itu akan menghambat pertumbuhan, pengurangan energi, sistem imun terganggu, dan penurunan berat badan. Begitupun dengan dewasa, terjadi kerusakan pada jaringan, sistem imun terganggu, dan penurunan berat badan. Hal ini yang disebabkan akibat kekurangan energi ini, kita juga lebih mudah terserang penyakit dan imun kita berkurang. Baiklah, kita bisa lihat gambar di antara kedua gambar ini. Pada gambar bagian kanan ini itu merupakan anak yang kekurangan energi atau disebut juga marasmus. Itu kurus, kekurangan energi, sedangkan ini yang disebut juga dengan kwashiorkor atau disebut juga dengan kegemukan. Akibat kelebihan energi, kita bisa lihat pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki itu perutnya semakin gendut, maka semakin besar perutnya, bagaikan tipe apel. Sedangkan pada perempuan semakin kelebihan energi, maka yang membesar itu adalah kegemukan di pinggul seperti tipe pear. Proses terjadinya kegemukan. Baiklah, disinilah awal terjadinya kegemukan. Yang pertama, dalam keadaan normal itu never obese, dimana ini sekumpulan lemaknya yang normal hanya sedikit. Lalu karena dia melihat makanan yang enak-enak, bahkan makanan seperti seafood, junk food, dan lain-lain, dia memakannya tanpa memikirkan tubuhnya sendiri, sehingga terjadinya hipertrofi atau penumbuhan lemak dalam sel lemak. Ini sel lemak yang bertumbuh menjadi banyak dikarenakan sumber makanan yang dia makan. Selanjutnya terjadi kegemukan atau adipositas karena dia sering memakan, contohnya makan siang,
snack siang, makan pagi, snack pagi, dan makan malam, snack malam. Jadi dalam satu hari bisa jadi dia makan 6 kali sehari, bahkan 7 kali sehari, hingga terjadinya penumpukan lemak yang disebut juga hiperplasia. Lalu apabila tidak dikendalikan, maka akan terjadi obesitas dan overweight. Obesitas atau terjadi kegemukan. Baiklah, di sini keadaan lemak yang bertumpuk awalnya ini normal, lalu karena dia makan banyak makanan jadi dia mulai banyak dan membesar. Lalu faktor yang penentu kebutuhan energi yaitu dilihat dari ukuran tubuh, dari usia, jenis kelamin, kegiatan sehari-hari, kondisi tubuh tertentu, dan suhu lingkungan. Energi balance. Baiklah, di sini kita akan mulai sudah menghitung. Lihat, running, walking, swimming, tenis, dan jogging. Ini kalori per harinya apabila melakukan kegiatan ini. Lihat, di sini ada yang cukup atau kebutuhan energi, butuh energi. Ini sebelah kiri, gambar sebelah kiri bagian atas ini butuh energi, sedangkan bagian kanan ini cukup energi, bahkan kelebihan. Dan untuk normalnya bagian bawah. Definisi kecukupan energi bisa dilihat di sini. Jumlah energi yang hendaknya dikonsumsi setiap hari dalam jangka waktu tertentu. Definisi kebutuhan energi. Banyaknya energi minimal yang dibutuhkan seorang untuk mempertahankan hidupnya. Lalu, jumlah zat gizi minimal yang diperlukan seseorang untuk hidup sehat. Baiklah, di sini kita akan menghitung IMT. Untuk kategori status gizi, itu kita bisa lihat dari kategori IMT. Apabila dia kurang dari 17, maka dia tergolong kurus atau kekurangan berat badan tingkat berat. Apabila dia di antara 17,0 sampai 18,0, maka dia kekurangan berat ringan. Apabila untuk normalnya yaitu 18,5 sampai 25,0 itu termasuk normal. Cara menghitungnya yaitu IMG per IMT sama dengan berat badan per tinggi badan kali tinggi badan. Bagaimana menghitung BBA? Baiklah, BBA berat badan aktual itu caranya itu berat badan aktual bahagi berat badan normal dikali 100. Berat badan aktualnya itu berat badan yang sekarang dibahagi berat badan normal. Berat badan normal ini lebih baik dan ditafsirkan perubahan BB yang menjadi individu yang terkait dalam masalah gizi. Perhitungan BBI. Baiklah, sampai di sini dulu, nanti akan saya lanjutkan di slide berikut. Terima kasih.